warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'd, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku kelas 5 yang Ustaz doakan mudah-mudahan kalian semua dimanapun kalian berada tetap dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku semuanya kelas 5. Hari ini kita akan mulai melakukan pembelajaran kita, yaitu Ustadz diamanahi di kelas 5 ini mengajar 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah pelajaran akhlak, kemudian akidah, kemudian yang ketiga tarikh. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak. Sudah punya buku semuanya? Buku akhlak kita yang seperti ini. Ustaz harapkan sudah punya buku semuanya ya kalian. Kalau yang belum punya, mudah-mudahan cepat punya. Mudah-mudahan diberi kelapangan rezekinya oleh Allah orang tua kalian semuanya. Baik, silakan sekarang kalian persiapkan bukunya, buku akhlaknya yang seperti ini. Oke. Silakan kalian bisa buka di halaman daftar isi. Apa saja sih akan kita pelajari di kelas 5 semester 1 ini? Sudah? Ya. Baik. Yang pertama, nanti kita akan belajar sambil dibuka ya kalian ya, tentang sabar dan pemarah ya. Nanti keutamaannya apa dari sabar ya, terus kemudian marah, bagaimana sih cara mengobatinya dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran kedua ada tema yaitu ukhuwah Islamiyah ya. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu apa ya? Nanti kalian bisa pelajari di situ. Kemudian pembelajaran ketiga ada menjenguk orang sakit. Di dalamnya juga ada nanti takziah. Kemudian yang keempat ada pemberani dan penakut. Nah, kira-kira kalian masuk yang pemberani atau masuk yang penakut nih ya. Baik. Kemudian pembelajaran kelima ada optimis dan pesimis. Ini juga nih karakter orang Islam kira-kira yang mana nih? Apakah karakter orang Islam itu yang optimis ataukah karakter orang Islam itu memang pesimis? Nah, nanti kita akan belajar. Kemudian yang terakhir yaitu ada tawakal ya. Tawakal. Apa sih tawakal? Bisa kalian ganti pelajari. Ya. Itu materi yang akan kita pelajari di semester 1 kelas 5 ini untuk mata pelajaran akhlak. Ya, sudah tahu kan ya? Ada 6 bab. 6 bab kita bagi nanti dalam 4 termin ya. Baik. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah SWT, Ustaz berharap tentunya kalian selalu menjaga kesehatan selama di rumah ya. Ustaz juga kangen kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian tetap jaga kesehatan, tetap rajin beribadahnya. Untuk pelajaran kita yang pertama yaitu tentang sabar. Ya, sabar. Apa sih sabar itu? Ada yang tahu? Sabar. Ustaz, sabar itu nerima Ustaz. Apa ya? Nah, sabar itu tidak mudah marah. Apa ya sih? Ya. Terus kemudian kira-kira di buku apa? Silakan bisa dilihat itu di buku ya. Ustaz, contoh sabar itu gimana? Ustaz, saya dipukuli teman tapi saya diem aja, itu sabar bukan? Nanti akan kita kupas bersama. Kemudian selain pengertiannya, selain pengertian sabar, kalau di sini sudah jelas tuh pengertiannya bahwa sabar itu menurut istilah sikap lapang dada, tabah menghadapi masalah, menghadapi ujian. Sabar juga ketika kita menggapai cita-cita nih. Contoh nih, kalian akan cita-citanya apa? Contoh kalian, Ustaz, cita-cita saya jadi dokter Ustaz. Oh, berarti ketika akan menghadapi
akan menapaki langkah demi langkah untuk menjadi dokter, kan ada langkahnya tuh. Apa langkahnya? Sekolah. Dalam sekolah harus belajar. Nah, belajar dan belajar untuk menggapai menjadi dokter itu, belajar dengan tekun, itu juga bagian daripada sabar untuk menggapai cita-cita. Itu contoh, kalian punya cita-cita apa Ustaz? Saya cita-citanya pengusaha yang hafal Quran, maka ketika prosesnya juga harus sabar. Itu jadi bukan kemudian sabar itu semena-mena kalian diejek orang lain, hanya itu saja kemudian kamu sabar, itu bukan. Tetapi contoh sabar yang paling penting dalam diri kalian saat ini adalah juga sabar dalam menuntut ilmu. Ustaz, tugasnya banyak Ustaz. Harus sabar. Kenapa? Karena tugas yang banyak ini nantinya menjadi langkah kalian untuk apa? Untuk menggapai ridho Allah, kemudian nanti cita-citanya tercapai. Kuncinya sabar. Karena dalam Al-Quran sudah jelas ya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu akan bersama dengan orang-orang as-sabirin, orang-orang yang sabar. Itu. Makanya ketika nanti kalian belajar ini, contoh hari ini, kemudian saat ini kita belajarnya daring nih ya, kita belajarnya daring. Ustaz, bosan Ustaz belajar daring. Harus sabar, karena memang Allah lagi menguji kita, khususnya umat Islam saat ini, yaitu ada yang namanya COVID-19 atau COVID-19, coronavirus disease itu ya. Maka ya harus sabar. Belajar dari rumah sabar, begitu. Jangan kemudian sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit merasa bosan dan lain sebagainya. Kalau seperti itu berarti kamu belum memiliki sifat sabar, khususnya dalam menuntut ilmu. Gitu. Ustaz, apa sih keutamaan sabar? Banyak sekali. Yang pertama, ya, sabar ini jelas merupakan perintah Allah. Kalau melaksanakan perintah Allah, maka jelas bahwa itu berarti kita akan mendapatkan rahmat dari Allah karena melaksanakan perintah Allah. Perintah. Kalau melaksanakan perintah Allah, maka yang kedua keutamaan sabar, yaitu apa? Mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Ini hal yang sangat susah didapatkan ketika kita tidak bisa bersabar. Nah, orang nih kalau sudah dicintai oleh Allah, maka apapun yang diminta, apapun yang diinginkan, apapun yang kita munajatkan kepada Allah, maka akan mudah dikabulkan. Ya Allah, saya pengen ilmu yang bermanfaat, dikabulkan kalau memang kita punya rasa sifat sabar. Kemudian yang ketiga, tadi yang sudah Ustaz singgung tuh, innallaha ma'as-sabirin, bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu 3. Selebihnya bagaimana? Bisa kalian lihat tuh di halaman berapa tuh? Halaman 2 ya. Kemudian ternyata sabar itu ada pembagiannya ya. Ternyata sabar itu ada pembagiannya. Apa saja? Kalau di sini nih ada 4. Bisa kalian lihat tuh di halaman 3. Sabar ada 4. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Wah, menjalankan perintah Allah kok harus sabar? Iya kan sering nih kita ngeluh, kok ujuk-ujuk sudah sholat asar nih ya, kok sudah masuk maghrib nih, padahal kan tadi saya baru sholat. Itu namanya belum sabar. Sholat adalah perintah Allah, maka ketika menjalankan perintah Allah, jangan sampai kita mengeluh, kita harus bersabar. Kemudian yang kedua, sabar menjauhi perbuatan yang tidak baik. Ini penting nih, sabar menjauhi perbuatan yang tidak baik. Contoh nih, kamu lagi jalan-jalan, naik sepeda, ini lagi musim nih ya, sepeda nih, naik sepeda, di jalan atau di komplek perumahan, kemudian kamu, ada dompet, wah nih, kesabarannya diuji nih sampai sini, ada dompet, ini dompet punya siapa ini? Wah, ambillah. Kalau kamu mau mengambil, maka kamu harus bertanggung jawab untuk mengembalikan kepada yang punya, atau diserahkan kepada satpam. Pak satpam kompleks contoh ya, contohnya kamu di perumahan. Pak satpam, ini saya tadi menemukan dompet di sana. Oh, ini berarti kamu bisa sabar ketika untuk melakukan perbuatan baik. Maksudnya gimana? Kita punya kesempatan nih ya, punya kesempatan ngambil dompet tersebut untuk kita bawa pulang, untuk kita miliki, untuk kita gunakan secara pribadi. Tapi kita menghindari hal yang seperti itu, padahal kita punya kesempatan. Maka itu berarti kita sabar untuk menghindari perbuatan yang tidak baik. Yang kedua,
Kemudian yang ketiga, sabar ketika menghadapi celaan, sabar ketika menghadapi perbuatan buruk dari orang lain. Contoh yang perempuan, contoh sekarang. Kita kan di ahli riset yang sudah terbiasa ya keluar menggunakan kerudung ya. Kemudian kita keluar pakai kerudung. Ada yang bilang, kamu pakai kerudung sih. Ada teman-teman yang lain contoh, kamu kepalanya botak ya. Jangan kemudian kita diejek seperti itu, kemudian kita down, kita merasa saya seperti ini. Kita harus sabar, karena nanti akan ada hikmah yang besar, kebaikan yang besar ketika kita bisa bersabar. Tuh, ya, nggak apa-apa kita pakai kerudung. Nggak apa-apa pakai kerudung, kan saya perempuan, kan menutup aurat wajib. Wah, tuh top nih. Ya. Kemudian yang keempat, sabar ketika menghadapi musibah. Ini sudah umum ya. Contoh menghadapi musibah apa contohnya? Contoh kita kehilangan sesuatu, maka kita harus bersabar. Itu tentang sabar. Kemudian yang selanjutnya kita nanti akan ada materi tentang marah. Marah ini. Ini tugas nih buat kalian ya. Nanti kalian baca tuh marah di halaman 4 ya. 4 sampai 5. Kalian baca halaman 4 sampai 5. Apa itu marah, akibatnya apa, cara bagaimana agar kita tidak marah bagaimana, mengendalikan emosi, mengendalikan kemarahan itu bagaimana, apakah ada marah yang diperbolehkan. Nah, ini nanti tugasnya, baca halaman 4 sampai 5 gitu ya. Kemudian nih tugas selanjutnya, nanti kalian bisa menulis cerita. Ya, tulis cerita. Apakah kalian termasuk orang yang sabar, atau cerita kalian tulis cerita pengalaman kalian tentang marah dan bagaimana caranya saat itu kalian bisa meredam dari marah tersebut ya. Tugasnya tadi ada 2, membaca halaman 4 sampai 5, kemudian menulis cerita pengalaman tentang apakah kalian pernah marah, tulis ceritanya. Bagaimana caranya meredam marah saat itu kalian. Begitu ya. Baik. Terakhir kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Tetap jaga kesehatan, jaga ibadah kita. Mudah-mudahan kita keluarga Ahli Riset Al Islamiyah 01 Purwokerto selalu dilindungi oleh Allah SWT. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.